Selamat sore kekasih muria, berjumpa lagi di Sudut GKMI dan hari ini kita eh, bersama dengan Dr. Eliezer di sini. Beliau adalah Ketua Yayasan PIPKA. Nah, kekasih muria yang berada di area Jepara, di khususnya Jemaat GKMI Jepara, kita patut bangga karena ternyata Dr. Eliezer itu tidak jauh-jauh dari kita. Beliau berasal dari Bangsri, berarti kita masih dalam satu kabupaten dan tidak disadari bahwa ternyata dari Bangsri, kota bukan kota ya, jadi daerah yang kecil, tempat yang kecil bisa melahirkan sosok yang bisa berdampak sangat luas. Jadi untuk kita semua yang sekarang ini berdomisili di kota kecil, bahkan yang berada di desa yang sedang menonton siaran kita ini, jangan berkecil hati, tetaplah terus melayani, tetaplah terus bergerak supaya kita bisa menjadi dampak. Ya, selamat sore, Dr. Eliezer. Ya, selamat sore, Iya, Lucy. Terima kasih untuk waktu yang diberikan kepada saya. ya, senang banget hari ini kita bisa eh, berjumpa dan kali ini saya pribadi juga perjumpaan pertama dengan Pak Eliezer gitu ya. Selama ini cuma dengar nama saja dan hari ini bisa bertatap muka walaupun masih melalui Zoom. Harapannya nanti dalam waktu dekat kita bisa bertemu gitu Pak ya karena nanti akan ada sidang raya di sini. Ya, saya rencana akan hadir di sidang raya di Iya, Jepara. ditunggu ya Pak nanti bisa main ke studio Radio Muria juga kalau ada kesempatan. Baik, baik. Iya, dan di sore hari ini untuk kekasih muria juga mungkin yang masih belum tahu gitu ya, atau mungkin mungkin selama ini cuma mendengar yang namanya PIPKA atau kadang-kadang dengar PIPKA tapi masih bingung apa ya PIPKA itu. Nah, sore hari ini kita akan mengupas dan akan berkenalan lebih lanjut dengan apa itu PIPKA dan bagaimana sepak terjangnya yang selama ini sudah luar biasa sekali membangun ini itu dan bahkan melayani di tempat-tempat yang tidak pernah kita bayangkan sekalipun gitu ya. Nah, untuk di awal perjumpaan kita nih Pak, mungkin bisa diceritakan gitu ya untuk sejarah awal dan semangat awalnya bisa ada PIPKA itu bagaimana Pak? Ya, baik. Baik, para pecinta Radio Muria. Jadi, PIPKA adalah sebuah yayasan milik Sinode GKMI. PIPKA berdiri tanggal 15 Mei tahun 1965. Jadi sudah 59 tahun usia PIPKA saat ini. Dan PIPKA didirikan oleh almarhum Pendeta Andreas Setiawan, almarhum Pendeta Hermantan, dan almarhum Bapak Theophilus Muryadi. Beliau-beliau ini juga kebanyakan juga orang Jepara. Jadi Jepara ini melahirkan banyak tokoh-tokoh pada zamannya yang luar biasa. Nah, kenapa PIPKA bisa lahir? PIPKA bisa lahir adalah karena melihat bahwa ketiga tokoh pendiri ini melihat kebutuhan untuk meluaskan kerajaan Allah di luar Muria. Mungkin waktu itu GKMI masih berkutat di sekitar Muria. Dan ketika orang ini mempunyai visi yang lebih luas untuk memberitakan Injil melewati batas Gunung Muria menuju ke tempat-tempat yang jauh. Itulah awal mula pendirian Yayasan PIPKA. Yayasan PIPKA sendiri adalah sebuah singkatan. Jadi PIPKA itu adalah singkatan dari pengutusan Injil dan pelayanan kasih. Maka kami di Yayasan PIPKA adalah melakukan penginjilan, tetapi sekaligus juga pelayanan holistik, yaitu di dalam pelayanan kasih. Begitu, Lucy, untuk penjelasannya. Iya, jadi memang luar biasa ya semangat di awalnya itu ingin keluar dari seputaran Gunung Muria menuju gunung yang lain, Pak ya. Iya, iya. Menuju Iya, ke pulau-pulau yang lain dan mm-mm. gunung-gunung yang lain, betul.
Iya, dan kalau kita melihat sekarang ini, Pipka kan luar biasa, Pak ya. Karena sudah 59 tahun dan apalagi kayak generasi saya, apalagi saya mungkin yang baru mengenal, baru masuk di GMI belum lama dan baru tahu Pipka beberapa tahun terakhir, saya cuman melihat bahwa wah luar biasa ya, hebat banget ya gitu. Padahal mungkin untuk yang tahu sejarahnya dan mungkin saat itu Pak Eliezer sendiri mungkin sudah mengetahui apa namanya awal-awalnya dulu seperti apa mungkin bisa diceritakan gitu sama kita bagaimana sih awalnya pasti kan nggak mudah gitu Pak ya kesulitan apa yang dialami terus kenapa nggak menyerah saat kesulitan itu ada. Ya, baik. Eh, Visi seorang yang besar tentu harus didampingi dengan semangat yang besar. Memang pada awal PIPK tidak mudah. Walaupun PIPK ini anak kandung GKMI, tetapi ada sejarah yang menyebutkan bahwa PIPK sebetulnya sempat dianggap seperti anak tiri, sehingga PIPK itu sempat digarasikan atau dikandangkan, begitu ya. Tetapi oleh pertolongan Tuhan, dan semua adalah karena berkat Tuhan, maka ada orang-orang, ada hati yang rindu untuk terus mengembangkan PIPK, sehingga akhirnya PIPK bisa berdiri lagi dan kemudian keluar dari Muria. Nah, kalau tidak salah waktu itu kemudian PIPK berkantor di Semarang dan bahkan terakhir PIPK pindah ke Jakarta. Nah, dengan berpindahnya PIPK ke Jakarta, dengan ada orang-orang yang mempunyai hati untuk memberitakan tentang misi, maka PIPK terus berkembang. Dan sekarang ini, Lucy, kalau saya boleh cerita bahwa PIPK itu mempunyai saat ini PIPK mempunyai 93 cabang dengan 81 hamba Tuhan Luar di biasa. sekitar 13 provinsi di Indonesia. Dan kami mempunyai juga 2 misionaris saat ini yang ada di luar negeri. Tadi disebutkan dari Gunung Muria ke gunung yang lain, betul. Ini kami juga punya di Zhengzhou, di Hong Kong, dan juga di Tibet, di Gunung Tibet, jadi di pegunungan di daerah Cina. Jadi ini adalah pengembangan PIPK yang terus berkembang, meskipun kadang PIPK tidak bekerja sendiri. PIPK bisa berkolaborasi juga dengan yayasan yang lain. Begitu. Iya, jadi luar biasa banget ya dari 59 tahun berkarya sudah banyak sekali yang dilakukan sampai 93 cabang. Kalau dilihat 59 tahun 93 cabang berarti satu tahunnya paling tidak itu bisa 2 cabang gitu Pak ya. Dengan kesulitan yang ada pun berkat Tuhan anugerah banget bisa 1 tahun 2 paling tidak cabangnya. Dan ternyata tidak sedikit hamba Tuhan yang memang mungkin rindu ikut mengembangkan PIPK dan mau menaruh hati, jiwa dan raganya di sana ya Pak. Padahal nggak mudah sepertinya. Jadi ada beberapa waktu yang lalu beberapa hamba Tuhan yang bertugas di beberapa tempat yang merupakan anggota PIPK juga sempat main ke sini. Dan mereka dalam rangka cerita, bulan misi itu. iya betul, mereka cerita bagaimana mereka hidup di sana, apa yang mereka lakukan, pelayanan-pelayanannya, itu luar biasa merinding saya gitu loh. Dan saya sampai bertanya sama mereka, kok mau? Dan kok enggak udah aja menyerah dengan keadaan seperti itu, melihat hamba Tuhan yang lain ada di kota, ada di tempat-tempat yang enak, kok mau gitu ada di sana. Dan nggak lain jawabannya karena mereka punya hati dan luar biasa banget itu di sana. Dan kalau misalnya kita lihat kan hamba Tuhan yang ditugaskan oleh PIPK itu kebanyakan di tempat-tempat atau tugasnya itu tidak mudah gitu Pak ya. Ya. Tapi kok tetap masih ada yang mau. Apakah itu memang dari PIPK sendiri memang mencari, dari yayasan memang mencari hamba Tuhan atau memang ada hamba Tuhan yang ibarat kata menyerahkan diri gitu Pak ya, mau ikut melayani di sana. Itu gimana Pak? Ya, jadi menurut saya begini, PIPK ini adalah yayasan milik Tuhan.
pekerjaan misi itu adalah pekerjaan yang dari Tuhan, bukan pekerjaan manusia. Kalau kita sebagai manusia, siapa sih yang nggak kepengen enak? Siapa sih yang nggak kepengen kerja nyaman, ber-AC di tempat yang nyaman begitu ya? Iya, betul. Tetapi panggilan hati, panggilan misi itu tidak bisa berhenti sampai di situ. Dan kami bersyukur bahwa ada orang-orang yang tergerak hati untuk melayani Tuhan, walaupun di tempat-tempat terpencil. Dari sekian cabang kami itu, banyak yang ada di tempat-tempat yang bahkan jauh dari transportasi. Transportasinya itu hanya bisa dijangkau lewat air. Jadi tidak ada transportasi darat. Penjangkauannya kalau dari kota kabupaten menuju cabang tersebut itu harus lewat lewat air, lewat sungai. Kalau banjir ya nggak bisa lewat. Kalau kering kapalnya juga kandas. Jadi perjalanannya tetap sangat sulit. Berat. Dan selain itu juga cabang-cabang yang masih jauh dari kenyamanan hidup. Banyak cabang yang atau beberapa cabang di daerah-daerah itu belum ada listrik. Sampai zaman sekarang belum ada listrik masuk desa. Belum ada internet. Nah, bagaimana? Jadi kalau nggak ada internet ya otomatis akan sulit gitu. Kalau kita selama ini sekarang banyak orang bermain HP, mereka nggak bisa. Bahkan kalau kami berkomunikasi, kadang-kadang tidak bisa langsung masuk. Gitu. Atau kalau perlu mereka mesti harus pergi ke daerah lain untuk mendapatkan sinyal handphone. Nah, itulah kesulitan yang ada. Tetapi toh dalam situasi yang seperti itu kami memuji Tuhan. Karena ada orang-orang yang digerakkan hatinya untuk mengasihi jiwa-jiwa. Karena di desa-desa yang sepertinya kayak di ujung bumi begitu ya, di pelosok-pelosok itu, mereka pun ada jiwa-jiwa yang dilayani. Dan mereka tetap rindu untuk mengasihi Tuhan. Maka itulah orang-orang masih mau. Nah, bagaimana cara kami mendapatkan? Sebetulnya cara kami mendapatkan hamba Tuhan adalah ya tentu kami membuka lowongan untuk lulusan-lulusan sekolah teologi ya bisa bergabung dengan PIPK gitu ya. Tetapi beberapa tahun terakhir ini kami menyiapkan anak-anak sendiri. Maksudnya adalah pemuda-pemuda yang berasal dari daerah, mereka yang mengikuti kemah pemuda, kemudian setelah mengikuti kempa, mereka kemudian ada mengikuti kemah pemuda lanjutan, bahkan kemudian kita training dengan program, BIPKA punya program namanya murid, ada program murid, dimuridkan, kemudian dilatih, dicantrikkan, istilah Pak Agus Mayanto itu dicantrikkan, dan Pak Agus Mayanto punya hati untuk menyantrikkan orang, mementor anak-anak ini. Dan banyak anak-anak muda kemudian kita sekolahkan ke sekolah Alkitab, sehingga kemudian kita mempunyai stok hamba Tuhan murni dari anak-anak PIPK. Kita sebut sebagai anak bina PIPK. Kita beasiswai, kita mentor mereka sejak dari kecil, kita didik mereka, kita persiapkan mereka dari sejak kempa tadi, kemudian kita siapkan, karena kita juga mengalami kesulitan. Sebagai informasi, di daerah-daerah itu pendidikan tidak sama dengan di Jawa. Jadi ketika mereka mau masuk ke universitas di Jawa, maka mereka itu perlu ada transisi, tidak bisa hanya langsung masuk gitu. Dan itu perlu ada pendampingan, pelatihan, sampai mereka mempunyai standar yang cukup untuk kemudian masuk ke STT atau ke universitas di Jawa. Ya, jadi setelah selesai, mereka kemudian akan melayani di PIPK. Itulah beberapa cara kami untuk mendapatkan hamba Tuhan yang bisa melayani di PIPK.
Ya, luar biasa banget ya Pak ya kayak gitu kalau memang apa namanya walaupun kita mencari tapi kalau memang tidak ada orang yang tergerak hatinya memang itu susah ya. Jadi memang luar biasa kerja Tuhan Pak ya kalau kita lihat yang menggerakkan hati orang-orang yang mau dan yang tergerak itu kok ya ketemu sama yang sedang mencari gitu Pak ya. Luar biasa banget. Ini Ya, skenarionya Tuhan tuh luar cara biasa Tuhan, banget. ya, cara Tuhan ini ajaib. Iya, karena kalau dipikir secara manusia kan nggak ada yang mau ya Pak kalau disuruh kerja seperti itu. Tapi ternyata luar biasa masih ada yang seperti itu. Ya, Nah, kalau tadi kita berbicara mengenai pelayannya Pak. Kemarin itu saya juga sempat berpikir ada beberapa tempat yang dilayani oleh Pipka dan hamba Tuhannya yang bahkan tidak ada di Google Maps. ya, Tempat-tempatnya tuh nggak ada di sana. Kemudian saya penasaran gitu Pak, gimana sih sistemnya supaya dari Pipka sendiri itu tahu, oh saya mau menuju ke sana, di sana harus ada pelayanan. Padahal kalau dilihat dari Google Map aja nggak ada. Nah itu gimana ya Pak, kok bisa tahu mau pelayanan di sana, kemudian sampai mengirimkan orang ke sana gitu. ya. Baik. Jadi sebetulnya BPK tidak langsung mendadak mempunyai cabang-cabang di tempat-tempat yang terpencil seperti tadi. Ya, BPK ini sebetulnya punya beberapa wilayah pelayanan. Mungkin saya cerita sedikit ya. ya, Jadi kami punya beberapa wilayah yang kami bagi. Jadi kami punya wilayah di Sumatera Utara, di Medan dan sekitarnya. Jadi kita sebut sebagai wilayah Sumatera Utara. Kemudian kita punya wilayah di Sumatera bagian selatan. Itu meliputi Palembang, Lampung, Jambi, Pangkal Pinang, itu wilayah Sumatera bagian selatan. Terus kemudian kita punya uh, wilayah di Pontianak, Kalimantan Barat, ya. Pontianak dan sekitarnya. Kemudian masuk lagi tetap di Kalimantan Barat adalah Landak Sanggau, wilayah Landak Sanggau namanya. Nah, kemudian yang ujung lagi itu namanya Putu Sibau, wilayah Putu Sibau. Nah, jarak dari Pontianak menuju ke Putu Sibau itu kalau naik darat sekitar 16 jam kalau lancar. Jadi kalau misalkan tidak lancar ya bisa lebih lama dari 16 jam, bisa sampai 20 jam naik bis dari Pontianak. Nah, jadi kita bisa membayangkan kalau dari Pontianak aja naik bis 20 jam ke Putu Sibo, berarti Putu Sibo itu daerah yang cukup terpencil gitu kan. ya, Nah, tapi Putu Sibo ini daerah kabupaten. Nah, dari Putu Sibo kemudian apa namanya, hamba Tuhan ini mengembangkan pelayanan ke cabang-cabang di sekitar Putu Sibo tadi. Nah, itulah beberapa cabang itulah kalau dilihat di Google Map mungkin tidak ada di sana gitu. Jadi bukan langsung menuju ke tempat yang apa terpencil itu tadi, tetapi tentu lewat beberapa tempat-tempat lain gitu. iya, Ya. Nah, dari lima itulah kami punya koordinator wilayah masing-masing, tetapi ada satu wilayah yang kami sebut sebagai campuran, karena kami juga punya cabang di Balikpapan. Kalau Balikpapan kota besar, di Palu itu kota besar, Tentena, Yogyakarta, kemudian juga di Surabaya, maupun di daerah Sunda gitu ya, di di daerah Ciamis. Nah itu kira-kira daerah-daerah pelayanan kami. iya. Kalau tempat pelayanan yang paling sulit dijangkau itu di mana Pak? Tempat pelayanan yang sulit dijangkau. Yang saat ini Pipka punya tempat pelayanan yang menjangkaunya itu paling sulit gitu Pak, di mana itu? Ada beberapa sih. Kalau uh, di Medan pun yang sepertinya Medan itu sebuah kota besar, itu ada namanya Kampung Antara. Untuk dari Medan menuju Kampung Antara itu perlu waktu beberapa jam dengan kadang-kadang mobil nggak bisa masuk. Gitu. Nah itu juga apa namanya jarak yang
lokasi yang cukup terpencil, tetapi kita punya hamba Tuhan di kampung antara ini. Kalau di Putus Sibau itu ada daerah-daerah tadi yang saya sebut hanya bisa dengan jalur air itu kayak Melapi, Kampung Melapi, Kampung Jelemu, ya. Dan itu adalah daerah-daerah yang kadang belum lewat darat belum bisa gitu, mesti harus lewat air. Air ya Pak, ya. Ya, ya. Jadi tempat-tempatnya itu bahkan kita aja baru pernah dengar gitu ya kadang-kadang. Oh ada ya tempat namanya ini ternyata bahkan sudah dijangkau sekarang sama PIPKA ya Pak. Dan kalau misalnya saya juga penasaran, jadi lebih banyak saya nih yang penasaran sebetulnya Pak dengan sebetulnya dengan saya diberi materi mengenai PIPKA ini, saya tuh penasaran banyak hal yang membuat saya penasaran dan saya ingin tanyakan gitu karena saya terkadang berpikir kita melayani sesama saja di daerah yang mudah di sekitar kita saja itu terkadang kita enggan gitu kayak kayak kalau bahasa kita ini aras-arasen gitu ya. Tapi ternyata ada pelayanan di tempat yang jauh sekali gitu. Bahkan mungkin ada beberapa hamba Tuhan yang mereka ke sana sendiri yang jauh dari keluarganya juga. Dan mereka rela untuk melakukan itu. Itu saya jadi merasa luar biasa sekali pelayanan PIPKA ini. Dan saya juga penasarannya adalah hamba Tuhan yang melayani di PIPKA yang paling senior dalam artian usianya paling tua itu sekarang ada di mana dan siapa ya Pak? Apakah masih ada yang sampai lanjut usia dia masih mau ikut melayani gitu? Ada, jadi hamba Tuhan PIPKA sekarang ini beberapa mulai ada yang bertumbuh senior. Untuk di wilayah Putus Sibau itu ada 2 hamba Tuhan yang rencananya akan akan Emeritus ya. emeritus. Iya. Salah satu yang Pak Jayus namanya, Pak Jayus Cornelius. Pak Jayus itu sekarang usianya mungkin sudah mendekati 60. Beliau sudah melayani PIPKA mungkin ada 30 tahun kali. Dan ya tidak menyangka bahwa Pak Jayus ini tinggal di dia tidak di Putus Sibau-nya, dia di pinggiran Putus Sibau, tetapi di usia yang sudah cukup senior ya, mungkin sudah ya hampir emeritus, tetapi semangatnya tetap tinggi untuk melayani Tuhan. Ya. Pak Krisnanto Adi itu juga sama, itu seangkatan dengan Pak Jayus, itu juga di daerah Putus Sibau. Mereka berdua rencana bulan Oktober ini akan diemerituskan. Oh, luar biasa. Ya. Dan sekarang kalau yang paling junior nih, paling muda itu ada di mana nih Pak? Ada beberapa anak muda yang tadi saya sebut sebagai anak bina PIPKA yang kemudian mereka mau melayani Tuhan. Nah, salah satu mereka yang melayani Tuhan yang masih muda itu adalah Ken. Ken ini seorang anak bina PIPKA, dia sudah sekolah teologi selesai, tetapi dia mau membaktikan hidupnya untuk melayani di PIPKA. Jadi Ken itu sekarang pelayanan di kantor PIPKA sebagai bidang media dan informasi. Nah, sepantaran lah ya, seangkatan dengan Ken itu ada Andreas, ada Alut. Nah, mereka melayani di cabang-cabang. Ya, kalau Alut itu kalau nggak salah di cabang Palu, dia melayani di cabang Palu. Nah, jadi seperti itu yang masih relatif muda. Iya, dan walaupun mungkin ya Pak, yang saya bayangkan adalah walaupun seorang hamba Tuhan, walaupun usianya mungkin sudah agak senior ataupun ada yang masih junior,
terkadang dengan keadaan yang tidak mudah, mereka pasti pernah mengalami yang namanya surut gitu ya Pak, semangatnya mungkin gitu. Nah, saya percaya Bapak sebagai ketua yayasan pasti memikirkan hal ini dalam artian jangan sampai nih tangan-tangan ibarat kata dan kaki-kaki yang dimiliki oleh PIPKA itu semangatnya itu kendor. Bagaimana sih Pak untuk terus menjaga semangat-semangat dari pelayan-pelayan Tuhan di PIPKA supaya terus berapi-api di tengah kesulitan yang ada? Ya, kita bersyukur bahwa ada kita punya komunitas-komunitas. Kayak tadi yang saya sebut ada wilayah-wilayah di Sumatera Utara, wilayah di Sumatera bagian selatan, wilayah di Putu Sibo, wilayah di Pontianak, wilayah di Landak Sanggo. Mereka punya persekutuan bulanan. Jadi hamba-hamba Tuhan ini mempunyai PHT lah ya, persekutuan hamba Tuhan bulanan, rutin. Nah di situ adalah sebuah sarana memang untuk kumpul, tetapi sekaligus juga mereka bisa sharing, bisa mendapat penguatan dari hamba Tuhan yang lain begitu. Nah kalau dari PIPKA sendiri, dari pengurus PIPKA, yang bisa kita lakukan adalah semacam refreshing begitu ya. Nah, salah satu bentuk refreshing itu sebetulnya sederhana, bulan misi itu adalah salah satu bentuk refreshing. Iya. Bulan misi itu diadakan bergantian. Tahun ini adalah cabang-cabang PIPKA yang menuju ke gereja-gereja GKMI dewasa. Makanya kemarin ada hamba Tuhan PIPKA yang pergi ke Jepara dan sekitarnya. Gitu. Ya, nanti tahun depan atau tahun yang kemarin itu adalah GKMI yang pergi ke cabang PIPKA. Nah, kunjungan dari GKMI, kunjungan dari jemaat-jemaat GKMI ke mereka itu juga sebuah penghiburan. Jadi, kalau misalkan melalui radio ini ada gereja-gereja, jemaat-jemaat yang rindu untuk semacam mempunyai pelayanan misi, mereka datang ke cabang-cabang PIPKA. Bagi kami, bagi hamba-hamba Tuhan kami, bagi jemaat kami yang ada di pedesaan, kedatangan tamu itu juga merupakan sebuah penghiburan. Gitu. Jadi kedatangan tamu menjadi penghiburan, tetapi sekali tempo mereka bersekutu dengan sesama hamba Tuhan itu menjadi penghiburan, atau mereka diundang ke Jawa. Dan di sini kemudian kita berikan training, kita berikan pembekalan-pembekalan, itu juga menjadi sebuah penguatan begitu ya, sehingga mereka tidak terlalu boring, gitu ya, tidak terlalu suntuk di wilayah masing-masing. Ya, memang mesti berbeda antara kota-kota besar dengan di daerah-daerah yang pelosok. Kalau di kota besar mungkin komunikasi gampang. Tadi mungkin dengan grup WA itu gampang gitu ya. Ketemu itu lebih gampang. Tetapi di daerah itu lebih sulit. Makanya yang kita minta adalah paling tidak sebulan sekali mereka mempunyai persekutuan. Dan itu tempat atau sarana untuk saling berbagi. Ya, berbagi pengalaman, berbagi penguatan begitu. Iya, luar biasa banget. Kayak kemarin juga Bu Lydia ya Pak ya cerita bahwa nggak ada sinyal handphone juga di tempat beliau. Jadi kalau mau telepon harus pergi dulu ke satu tempat dan nggak setiap hari bisa berkomunikasi dengan dunia luar gitu ya Pak. Iya, betul. Jadi ada tempat-tempat yang tadi sinyal handphone tidak ada, listrik aja tidak ada. Jadi kalau malam mereka akan gelap gulita. Mereka akan tentu itu jadi masalah kan, area yang terpencil, terpisah dari keluarga, listrik tidak ada, internet tidak ada, komunitasnya jauh, makanya kami memfasilitasi tadi dengan sebulan sekali. Ya, tapi itu adalah resiko yang harus mereka lalui. Tetapi sampai saat ini ya, saya menyebut sebagai Ebenezer. Iya. Tuhan menolong.
Betul sekali. Dan harapannya melalui siaran kita di sore hari ini ada mungkin kekasih muria yang memang terpanggil atau memang yang tadinya masih ragu-ragu atau galau gitu ya, pengen ikut melayani di PIPKA, mungkin bisa semakin mantap bahwa di sini kita tidak berjalan sendiri, tapi Tuhan yang akan terus menyertai. Dan kalau memang ada yang tergerak nih Pak sore hari ini, mungkin ingin ikut dalam pelayanan PIPKA, bagaimana sih caranya dan apa yang harus kita lakukan untuk bisa terlibat? Kalau ada sahabat muria yang terlibat, maka kami akan sangat senang dan kami terbuka. Pelayanan dukungan kepada PIPKA sebenarnya kita biasalah bagi menjadi apa namanya tiga D gitu ya. Doa, berdoa, mendukung doa untuk hamba-hamba Tuhan PIPKA. Mereka yang di kota besar maupun di desa, mereka sama-sama punya pergumulan pelayanan masing-masing. Dan kita perlu berdoa untuk mereka. Mereka adalah ujung tombak untuk pelayanan misi. Jadi kita perlu doakan supaya mereka tetap teguh dan tetap mengasihi jiwa-jiwa yang Tuhan percayakan, bahkan mendapatkan jiwa-jiwa baru. Yang kedua adalah dengan daya. Memikirkan mungkin menjadi perpanjangan tangan pengurus PIPKA atau menjadi pengurus PIPKA kalau yang terlibat, kalau yang tergerak hatinya silakan. Boleh juga melalui suara muria ini mereka jemaat atau apa namanya sahabat muria yang tergerak hatinya untuk melayani di PIPKA, silakan untuk menghubungi saya. Iya, boleh atau juga nanti lewat Radio suara Muria muria. juga bisa, nanti yang memang terketuk hatinya atau yang memang terpanggil secara luar biasa mau, boleh datang ke Studio Muria dan nanti kita arahkan ya Pak untuk bisa menghubungi langsung ke Bapak. Ya, dan tentu yang ketiga adalah dengan dana. Ya, pelayanan dana bukan satu-satunya hal, tetapi pelayanan tanpa dana itu juga sulit. Ya. Ya, betul. Nah, jadi PIPKA juga memerlukan dukungan dana. Nah, dana ini dari mana? Dana ini adalah dari donatur-donatur. Kita bersyukur selama ini PIPKA dapat dukungan dari gereja-gereja, GKMI, ya, GKMI. Tetapi PIPKA juga dapat dukungan dari donatur-donatur jemaat GKMI. Nah, jadi kalau bagi para sahabat muria yang tergerak untuk melayani Tuhan, mengasihi jiwa-jiwa, ada sarana untuk menyalurkan pelayanan itu lewat PIPKA. Kami melayani kami punya 93 cabang. Nah, jadi kita punya 81 hamba Tuhan. Jadi kita punya banyak tempat untuk pelayanan-pelayanan. Jadi dana yang tersedia bisa ditransfer ke kami, dan kalau transfer ke kami itu akan resmi masuk ke rekening Yayasan PIPKA, tidak ke rekening pribadi. Ya. Jadi masuk ke rekening Yayasan PIPKA dan kami akan memberikan ucapan terima kasih sebagai bentuk pertanggungjawaban. Kami juga laporkan pemakaian keuangan kami di sidang MPL atau sidang raya. Jadi di sidang MPL dan sidang raya pun kami akan melaporkan keuangan dari PIPKA sehingga itu semua bisa keuangan kami clear gitu ya. Iya. Jadi terbuka lah kita. Ya, dan sekarang yang mau saya tanyakan adalah ke depannya nih Pak, PIPKA akan bergerak kemana dan akan melakukan apa, supaya kita pengen tahu nih kayak gimana lagi yang akan menjadi target gitu ya, dan tujuan PIPKA selanjutnya. Ya, baik, terima kasih. Jadi sekarang PIPKA dengan tadi yang saya sebutkan punya sekian puluh cabang, maka kami sekarang ini lebih mengutamakan, kami punya tagline menjangkau kota meraih desa.
pertumbuhan PIPK itu ada dua cara. Satu dengan cara tradisional, perintisan ini maksudnya ya. Perintisan cabang itu biasanya secara tradisional alamiah. Itu artinya, oh ada jemaat yang pindah ke desa lain. Kemudian kita layani. Oh mereka kemudian bisa mengumpulkan orang, akhirnya terbentuklah cabang di sana. Itu cara seperti GKMI zaman dulu. Jadi GKMI ini kan tumbuh begitu kan, anak-anak Jepara pada sekolah di Semarang, kemudian jadilah persekutuan di Semarang, lama-lama jadi GKMI Semarang. Iya. Pindah ke Jakarta, persekutuan di Jakarta, lama-lama jadi GKMI Jakarta gitu. Nah, PIPK juga tetap mengadopsi sistem itu. Itu kami menyebut sebagai cara pengembangan secara tradisional atau secara alamiah. Tetapi terakhir dengan tadi tagline kami menjangkau kota meraih desa, maka kami pertumbuhannya adalah berkonsentrasi pada kota-kota besar. Makanya kota-kota besar yang ingin kita raih dan sekarang sedang dalam proses itu adalah seperti Balikpapan. Balikpapan adalah sebuah kota besar yang dekat dengan IKN. Jadi ini sangat strategis sekali untuk Balikpapan. Nah, ada cabang PIPK dan sekarang sudah ada cabang PIPK. Palu itu adalah ibu kota provinsi. Kemudian ada lagi Sintang. Ya, Sintang ini kota besar di Kalimantan Barat. Pangkal Pinang itu sebuah kota besar di Kepulauan Bangka. Kemudian Palembang. Palembang ini adalah ibu kota provinsi Sumatera Selatan dan kita sekarang sedang mempunyai perintisan di sana. Yogyakarta kita juga ada. Kemudian Badau ini sebuah kota ya lumayan cukup besar, perbatasan antara Putusipo dengan perbatasan dengan Kucing atau dengan Brunei kalau nggak salah begitu. Jadi dengan Malaysia. Itu tapi sebuah kota besar. Nah, jadi ke depan kita ingin menjangkau kota-kota. Karena ketika kita bisa pelayanan di kota-kota besar, maka kesempatan untuk mendapatkan desa-desa di sekitarnya akan jauh lebih mudah. Daripada kita menjangkau desa-desa, kemudian kalau mau ke kota, itu biasanya ada hambatan. Hambatan psikologis, hambatan ekonomi, dan lain sebagainya, itu lebih besar. Makanya kita akan menjangkau kota untuk meraih desa. Dan sesuai kesepakatan di sidang MPL juga, bahwa PIPK memang mengutamakan kepada perintisan. Nah itu tadi perintisan yang saya sebutkan ini adalah memang perintisan-perintisan yang memang kita sedang galakkan di kota-kota besar terutama, walaupun memang di situ ada harga yang harus dibayar. Karena kalau di kota-kota besar ini rata-rata kami mesti harus menyewa rumah, menyewa ruko, gitu kan. Nah, beda dengan di daerah. Kalau di desa persekutuan di mana? Bisa di rumah jemaat. Gitu. Kalau di kota ini tantangannya berbeda. Jadi kami mesti harus menyewa ruko. Selain menyewa ruko, hamba Tuhannya juga mesti kita siapkan alat transportasi, motor misalkan, nah dan lain-lain. Jadi biaya-biaya yang kami keluarkan tentu akan lebih besar, tetapi itu adalah bagian dari harga yang harus dibayar untuk menjangkau kota meraih desa itu tadi. Iya, luar biasa banget visi yang besar ya Pak ya. Dan kami saat ini yang paling awal yang bisa kami lakukan adalah D yang pertama tadi itu ya Pak ya. Kita mau berdoa bersama-sama supaya PIPK dan semua yang ada di dalamnya, baik itu yang ada di kantor, yang ada di lapangan, semuanya punya hati yang terus kuat, semangat dalam melayani. Dan juga kita mendoakan Bapak untuk supaya bisa terus semangat juga. Karena saya percaya ketua yayasan walaupun di kantor tapi pikirannya di mana-mana gitu Pak ya.
Selain sudah memikirkan orang-orang yang sakit yang memang menjadi kerjaan sehari-hari, ketemunya orang yang sakit, masih memikirkan lagi yang lainnya lagi. Luar Iya, biasa, Bapak. Semoga ya. sehat selalu, terus melayani, dan Tuhan terus memberkati, Pak ya. Saya berterima kasih untuk kesempatan yang sudah diberikan untuk kita lebih mengenal PIPKA dan juga mengenal bagaimana sepak terjang PIPKA selama ini, dan semoga ke depannya PIPKA akan terus semakin jaya gitu Pak ya, baik itu di desa maupun di kota maupun dimanapun Tuhan tempatkan akan terus berhasil. Ya, terima kasih sekali lagi juga untuk Radio Muria yang sudah ngobrol dengan kami, nanti menyiarkan ini. Sekali lagi, kami ada karena pertolongan Tuhan. Semua bisa terjadi dan semua bisa tercukupi, ini semua juga karena pertolongan Tuhan. Kadang kalau kami memikirkan sendiri, itu stres sebetulnya. Tetapi kami percaya kami punya Tuhan yang hidup, yang mencukupkan semuanya. Dengan dukungan dari banyak pihak, dengan dukungan dari gereja-gereja, dengan dukungan dari para donatur-donatur jemaat di GKMI, maka semua ini bisa terwujud. Jadi tolong tetap dukung doa bagi kami. Doakan supaya kami tetap berserah dan bersandar kepada Tuhan sebagai junjungan kita. Tetapi bukan cuma doa, daya tadi juga berharap kalau bisa kunjungan, paling tidak kunjungan lah, entah di bulan misi, di luar bulan misi, mission trip misalkan. Silakan kalau yang tergerak untuk mengadakan mission trip bisa koordinasi dengan kami, sehingga kami bisa arrange untuk melakukan kunjungan mission trip ke cabang-cabang. Dan itu tadi bagian daripada penyemangat mereka. Dan yang ketiga, dana. Ya, kami sebetulnya mempunyai program untuk semua kalangan. Kami punya namanya Aku Cinta Misi. Jadi program Aku Cinta Misi adalah sebuah program untuk setiap pribadi mengasihi misi, mencintai misi dengan donasi. Dan donasinya sebetulnya nggak berat. Satu paketnya tuh Rp100.000, gitu. Tapi diberikan setiap bulan selama term 1 tahun. Gitu ya. Nah, jadi tetapi kalau mempunyai dana lebih ya jangan cuma 1 paket, mungkin 5 paket jadi 500.000 gitu, atau 10 paket jadi 1 juta. Nah, itu diberikan secara rutin selama setahun. Nah, ini adalah jadi dengan dana yang sebegitu mungkin anak sekolah minggu juga bisa terlibat. Aku Cinta Misi. Anak remaja juga bisa terlibat. Aku Cinta Misi. Anak muda, youth juga bisa. Orang dewasa juga bisa. Ya, demikian dukungan untuk PIPKA. Dan dukungan untuk PIPKA berarti dukungan untuk pekerjaan Tuhan. Karena PIPKA menjalankan misi amanat agung Tuhan Yesus untuk memberitakan Injil kepada banyak orang. Iya, iya, luar biasa sekali obrolan kita sore hari ini. Dan untuk kekasih muria, sekali lagi untuk yang memang untuk Anda yang tergerak hatinya untuk ikut melayani di PIPKA, kalau yang mau terpanggil untuk menjadi misionaris, bisa nanti menghubungi kami. Nanti kami juga akan membantu untuk mengarahkan supaya apa yang Anda inginkan untuk menjadi seorang misionaris bisa tercapai melalui PIPKA. Dan untuk kekasih muria yang ingin mendukung PIPKA melalui dana, juga nanti bisa menghubungi Radio Muria untuk bisa kami sharekan juga nomor rekeningnya, yang langsung nanti akan kami share nomor rekening dari Yayasan PIPKA sendiri. Jadi bukan ditransferkan ke Radio Muria ataupun ke atas nama pribadi, tapi nanti langsung akan kami informasikan ke Yayasan PIPKA sendiri. Nah, sampai di sini dulu perjumpaan kita dengan Dr. Eliezer, dan kita sudah belajar banyak melalui PIPKA, dan kiranya semua yang terlibat di PIPKA akan terus dikuatkan, dan untuk kita semua yang melayani di misi yang lain selain di PIPKA juga teruslah untuk memperluas kerajaan Tuhan, teruslah untuk melayani, dan Tuhan Yesus memberkati. Selamat sore, selamat beraktivitas.